Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya Rima Aulia, rekan saya Reza Nisa Setia. saya Nurul Amalia. Saya Faizatunisa Subaidi. Kami di sini akan mendiskusikan secara interaktif mengenai TKJU, UNESA dan komponen-komponennya. Nah, guys, kan kemarin kita ada TKJU, tes kebugaran jasmani UNESA. Nah, sebelum tes itu kita diminta untuk ngukur denyut nadi, ya kan? Kalau aku lumayan sih. Kalau kamu, Reza? Kalau aku dapat 80 sih Mbak dalam satu minggu. Kalau aku cuma 60 sih. Kalau aku sih 100 dalam 1 menit. Kalau Risma berapa? Kalau aku juga 100 sih. Oke. Jadi gini guys, denyut nadi sebelum latihan atau saat istirahat itu normalnya ada 60 hingga 100 denyut per menit. Kalau misalnya tadinya Reza 80, Nisa 60, saya dan Lia adalah 100, itu hitungannya masih normal karena setelah latihan pasti nanti ada kenaikan. Jadi setelah kita mengukur denyut nadi, kita diminta untuk pretest naik turun bangku. Reza kemarin dapat berapa? Aku dapat 18 Mbak. Wah, banyak banget. Aku cuma 15 sih. Mbak Lia berapa? Kalau aku sih 20. Kalau Mbaknya berapa? Aku 23. Wah, banyak banget ya. Jadi guys, sebenarnya dengan umur kita yang seperti ini antara 22 sampai 25, itu yang bagus adalah 20 ke atas. Jadi kalau di bawah 20 itu tidak bugar, begitu ya. Kira-kira apa Mbak yang buat kita itu nggak bugar? Kalau Mbak Nisa gimana? Sepertinya itu karena aku jarang olahraga. Sama sih Mbak, aku juga gitu Mbak. Aku juga jarang olahraga, jadi mungkin kurang ya, kita nggak bisa capai 20 itu. Jadi kita harus tes kebugaran biar kita bugar dan cari kebugaran yang cocok buat kita. Entah itu senam, sepeda atau yang lain begitu. Kalau denyut nadi setelah kalian naik bangku, turun bangku itu berapa? Kalau aku 200 Mbak. 200 per menit setelah olahraga. Iya. Aku cenderung stabil. Jadi awalnya itu 100, akhirnya 130. Dan sebenarnya aku itu bingung dengan hasilku sendiri. Bingungnya kenapa Mbak? Karena 130 itu belum masuk kriteria yang setelah aku melakukan aktivitas berat. Nggak tahu. Kalau Mbak Nisa setelah Aku 100 sih. Jadi aku dapat 100, hitungannya tepat aku tuh 65% lebih begitu. Berarti sendiri aku sih 130. Oh, stabil ya. Tapi setelah itu capek nggak Mbak? Aku nggak capek-capek banget sih Mbak. Ya biasa aja, mungkin di awal aja sih Mbak kayak gitu. Mbak Nisa gimana? Wah, aku capek sih, aku kan kurang bugar. Lanjut. Kalau aku sih ya lumayan capeknya. Jadi kalau dari rentang 1 sampai 10 ada di 6. Jadi guys, pada umumnya atau harusnya memang setelah berkegiatan itu denyut nadi kita mengalami kenaikan. Seperti Mbak Nisa bilang tadi, ada kenaikan sekitar 65% dari denyut nadi awal. Itu normalnya. Lalu untuk menjaga kebugaran kalian setiap hari, kalian itu melakukan apa sih? Mulai dari Mbak Nisa dulu deh. Aku senam aerobik sih. Keren. Seru soalnya, tapi nggak terlalu rutin, tapi ku maksimalkan 150 menit per minggu. Mantap. Berarti dibagi per hari berapa menit gitu ya? Kadang 30 menit per 5 hari, kadang lebih dari itu. Mantap. Kalau Reza gimana? Kalau aku ini sih Mbak, mungkin menyempatkan badminton. Nah, tapi malam hari. Jadi karena habis kita aktivitas, habis itu malam harinya tim badminton gitu. Tapi emang intensitasnya nggak terlalu sering sih Mbak. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu. Lanjut guys, mantap. Jadi kenapa sih kalian memilih aktivitas itu? Mulai dari Mbak Nisa. Kalau senam aerobik aku bisa ngelakuin itu dimanapun, kapanpun, dan itu bisa sendiri karena aku kan orang introvert. Terus bisa menyehatkan anggota tubuh karena aku suka bergerak ya, jadi biar aku lentur gitu. Kalau aku ini sih Mbak, karena kan aku kurang pede ya kalau olahraga sendiri. Nah, jadi aku pilih badminton karena kalau badminton itu kan kita bisa sambil olahraga sama teman-teman kita nih. Jadi rasanya kayak seneng ketemu sama teman juga,
ngobrol gitu. Nah habis itu badminton itu juga bikin tulang aku biar aku gitu loh mbak, biar badan itu relax. Jadi kalau habis melakukan aktivitas di pagi hari, nah malamnya badminton itu kayak relax aja gitu badannya. Nah nanti tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Kalau Mbak Rina? Kalau aku tadi kan jogging ya, joggingnya itu setelah subuh. Nah jogging itu menurutku selain aku untuk menghafal jalan ya kan aku baru di sini untuk menghafal jalan itu juga untuk melatih pernafasanku. Sejak kecil kan aku punya alergi paru-paru. Jadi gimana caranya biar pernafasanku, jantung paru-paru itu lebih sehat. Dan kenapa pagi? Ya itu alasannya karena udaranya masih bagus. Sama sendiri? Kalau aku sih milih bersepeda karena bisa meningkatkan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, terus katanya bisa mengeluarkan endorfin itu kan, endorfin yang bisa menghilangkan stres kita setelah kita beraktivitas sehari-hari. Membuat mood menjadi naik. Moodnya lebih bagus, lihat pemandangan kanan kiri bagus. Manis-manisnya gitu ya. Matang. Ya, secepatnya. Jadi sekian diskusi interaktif dari kami. Mungkin bisa diambil kesan yang bagus dan bisa ada salah-salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Pesawat. Kurang dulu Mbak Dwi. Semuanya nanti akan mengalami. Ya. Terus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weh.